Yang saya perhatikan dari penyakit tipes ini, insya Allah persoalannya hanya persoalan sering marah-marahan di dalam keluarga saja. Allah itu menceritakan karena kamu itu alergi, tenang. Malam itu kan identik dengan dingin. Ya, setelah aktivitas kan. Ya, identik dengan santai, identik dengan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para sedulur beriman yang disayangi oleh Allah, insya Allah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang sehat, insya Allah. Kemudian juga dalam kenikmatan berupa kesempatan dan waktu. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa sama-sama memanfaatkan karunia ini, bisa mensyukuri sehingga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain untuk kita semuanya. Amin. Dulur beriman semuanya, alhamdulillah saya di sini sudah berada di tengah-tengah orang-orang soleh, insya Allah. Dan terutama guru saya, guru kami, guru kita semuanya ini, Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping kanan saya juga ada guru kita juga, yakni Pak Tung yang semakin berkibar dengan Tung family-nya. Tung. Assalamualaikum, sehat Atem ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di samping kanannya lagi ada seorang kakek. Alhamdulillah, seorang kakek. Maksudnya kakek. Kakek dan akan jadi kakek lagi ya. Karena baru saja memantau anak keduanya. Mari kita doakan mudah-mudahan anak beliau ini diberi kesakinahan selama dengan curahan mawadah dan juga limpahan rahmat. Amin. Amin. Nah, beliau adalah orang yang sangat dekat dengan kita semuanya, sahabat kita, yakni Cak Sobri. Assalamualaikum Cak Sobri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Cak ya. Alhamdulillah. Kapan pulang dari Malang? Kemarin. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar pulangnya atau pernikahan? Insya Allah semuanya kita doakan lancar semuanya ya. Pernikahannya dan selanjutnya juga dilancarkan Allah. Dan juga di samping kanan kami yang paling ujung juga ya seorang kakek juga nih. Alhamdulillah beliau setelah sukses menghantarkan anak-anaknya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau bersama Hajah Eli dan juga menjaga anak-anak dan cucu-cucunya sehingga ketakwaan dan keimanannya selalu meningkat. Amin. Mas Haji Hasan, tadi lupa tuh. Netizen tuh belum tahu nih Cak Sobri baru sekali ini. Ini siapa sebenarnya nih? Ini dulur beriman semuanya, beliau ini kalau ada jamaah siraman kolbu, luar biasa. Beliau yang ngebrief bagaimana harus menyapa, bagaimana harus menyaut, bagaimana harus berinteraksi dengan lingkungan di studio. Ini luar biasa. Produser di Siraman Kolbu. Produser Siraman Kolbu. Mantan. Alhamdulillah. Sudah pensiun. Sini daratan pensiunan. Sini daratan pensiunan. Allah sudah mensinkronkan di Lauhul Mahfuz bahwa di samping sini adalah pensiunan. Termasuk yang akan kita kenalkan terakhir ini, Mas Haji Zainuddin. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam Mas Haji. Alhamdulillah. Ustaz kita lengkap ini pensiunan. Alhamdulillah Ustaz. Jarang sekali ini kesempatan kayak gini ketika Cak Sobri ngajak ke klinik langsung saya sambut. Alhamdulillah Ustaz ada waktu buat kita juga Cak Sobri ya. Oke deh. Mas Kita Haji. ngobrol minta oleh-oleh haji.
walaupun pensiunan, temanya jangan tentang kematian ya. tapi biasanya itu ya, biasanya sebelum kematian ada sakit. Meskipun kematian tidak ada hubungannya dengan sakit, Betul. tidak ada Usia hubungannya juga. dengan usia ya gitu. Ya Allah, netizen semuanya luar biasa, ini Masnya itu lucunya luar biasa ini. Nggak tahu kalau di rumah lucu apa enggak. Lebih lucu kayaknya. Oh, lebih lucu. Lebih lucu di rumah ya. Alhamdulillah. Dulu ada komedian Bagio S tuh, zaman kita Iya, remaja, iya. itu baru keluar aja udah ketawa. Nah di rumah saya juga diem, lucu lah. Kalau keluar udah gak lucu lagi ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas ya sedikit yang berkaitan dengan hangat-hangat lah. Bahkan mungkin panas-panas, maksudnya hangat-hangat di badan, panas-panas di dalam tubuh kita, dan juga si lidah pahit. apa tuh? Lidah pahit itu bukan makan ngomongnya. apa-apa terasa pahit gitu. Nah, begitu itu. Biasanya orang yang pernah mengalaminya begitu itu. Nah, tema kita kali ini dulu teman-teman semuanya, yakni membahas penyakit tifus atau tifoid ya kali ya. Saya tidak begitu ahli nih. Tifus tetap ya. Oh, tifus gitu ya. Oh ya. Oke. Itu Ustaz. Nah, Ustaz selama ini pasien-pasien yang ada di sini apa ada berkaitan dengan penyakit itu atau pengalaman Ustaz sesuai dengan hasil penelitian bertahun-tahun itu, penyakit ini sebenarnya gimana Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi penyakit tifus ini biasanya diidap yang paling banyak anak-anak biasanya, ya. Yang paling banyak nih anak-anak. Kalau dari sisi medis biasanya ya ada bakteri tifus. Tapi kalau dari sisi akhlak, apa yang menyebabkan tifus? Banyak, ada yang diserang itu ususnya, ada yang diserang itu sini apa namanya ini boyoknya, ada, dan relatif memang demam, kemudian sakit di daerah sini, boyok sama perut itu sakit sekali, kemudian badan lemah, lidah pahit, betul itu lidah pahit. Dan yang saya perhatikan dari penyakit tipes ini, insya Allah persoalannya hanya persoalan sering marah-marahan di dalam keluarga saja, Ji. Jadi antara suami dengan istri, kalau anaknya belum akil balik, ya anaknya yang kecil kena tifus. Marahan suami dan istri, anaknya baru aja akil balik, ya masih bisa agak kena. Relatif tifus ini memang diawali dari marah dalam keluarga. Jadi perut itu tetap hubungannya dengan keluarga, tulang punggung bagian bawah itu juga hubungannya dengan keluarga. Jadi antara suami dengan istri atau suami atau istri dengan orang tuanya, hanya di titik-titik itu. Dan kebanyakan biasanya tifus itu memang dari emosi yang berlebih. Emosi yang berlebih, entah itu dikeluarkan khususnya yang diam. Jadi itu, jadi insya Allah kalau memang ada dari sedulur yang beriman, ada putranya yang tifus, coba koreksi, putranya ini umurnya sudah akil balik belum, kan gitu. Kalau putranya ini belum akil balik, berarti ini persoalannya adalah antara ibu dan bapaknya. Biasanya ibu dan bapaknya kemana? Bisa antara dua ibu dan bapak atau antara ibu dan bapak ini dengan orang tuanya. Yang paling banyak biasanya ibu dan bapak ini dengan orang tuanya yang paling banyak. Persentase kecil antara suami istri ada, tetap ada, tapi persentasenya agak kecil, tidak sebesar kalau orang tua dengan orang tuanya dengan kakek atau neneknya si adik yang sakit tersebut. Jadi relatif tifus yang selama ini saya tangani dari situ. Dan bisa nggak tifus itu cepat sembuh? Insya Allah bisa, karena tifus itu kan hanya kelihatan seperti radang atau memang terserang bakteri tifus tiposa ya, barangkali ya. Itu menurut teman-teman peneliti dari kedokteran itu kan begitu. Kalau saya itu hanya akhlak aja. Kalau mamanya orang tuanya itu paham, ngerti,
kemudian dia itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia berjanji mau mohon ampun kepada Allah, dia berjanji mau meminta maaf kepada orang tuanya kalau memang ada kesalahan dengan orang tua, atau kalau memang suami istri memang senengannya gontok-gontokan itu, mau mulai hari ini gencatan senjata deh dulu, kan gitu. Nanti habis gencatan senjata dimulai bahwa pernikahan itu bukan tempat untuk adu mulut, adu ego, adu marah, adu pandenda. Pernikahan itu adalah tempat untuk mengabdi pada Allah Ta'ala sebenarnya. Sehingga pada saat nanti gencatan senjata tidak marah-marahan ini, itu beliau juga harus belajar perbaiki di dalam kehidupan berkeluarga, jangan emosional. Hanya itu. Kalau beliau mau, anaknya yang kondisi sakit di rumah sakit, insya Allah hari itu demamnya turun, normal. Yang sering saya alami dari pasien tifus itu seperti itu, langsung normal. Kemudian normal, kemudian fisik mulai membaik, mau makan, agak-agak pahit dikit nggak ada persoalan sebenarnya. Maaf Ustaz, kalau pahitnya dari mana Ustaz? Sama, pahitnya sendiri itu kan sebenarnya dari perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak baik. Nah, perkataan yang tidak baik itu akan menyerang kelenjar-kelenjar yang ada di sini, di daerah lidah itu. Sehingga kelenjar-kelenjar perasa manis, asin itu hilang. Jadi yang kerasa itu makan apa itu pahit. Ya istilahnya sama seperti kehidupannya Haji J. Pahit. Menurut Haji J ini J ya. Jadi yang sakit tipes bukan orangnya ya, tapi kehidupan rumah sakitnya. Itu yang sakit tipes itu. Gimana Mas Haji? Kalau manis terus katanya kurang enak. Harus ada pahitnya katanya. Gitu ya. Ustaz, saya mau nanya nih. Penyakit tipes ini agak unik Ustaz. Penderitanya itu diserang demamnya itu yang umumnya setelah maghrib. Maghrib ke atas tuh udah wah panas dingin gitu. Maghrib ke bawah biasa aja nggak panas. Itu apa yang menyebabkan itu Ustaz? Itu mau-maunya Allah aja. Kalau saya nggak, biasanya demam itu dimulai memang dari hawa yang mulai dingin. Perubahan. Iya, perubahan itu. Kenapa? Nah ini biasanya gitu. Jadi orang yang hobinya marah itu alergi dengan ketenangan. Oh gitu. Paham maksud saya belum ya? Iya. Jadi orang yang marah itu kalau disuruh tenang nggak bisa. Jadi makanya selama orang yang siapapun orang yang demam, mau anak kecil atau orang dewasa, demamnya pasti dari habis asar. Rata-rata itu habis asar. Maghrib itu udah mulai kerasa. Nanti besoknya ya sudah ngebleng itu ya demam terus. Tapi rata-rata seperti itu. Menurut saya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu menceritakan karena kamu itu alergi tenang. Malam itu kan identik dengan dingin, identik dengan istirahat, iya identik dengan santai, identik dengan seperti itu. Nah, kalau siang itu identik dengan aktivitas yang ini termasuk panas itu kan, siang itu kan panas. Makanya insya Allah kalau memang itu dimulai sejak mulai habis asar mau maghrib itu mulai hangat badan itu. Nah itu demamnya insya Allah dari situ. Jadi kenapa begitu? Insya Allah karena karakter orang emosi itu kalau disuruh tenang nggak mau. Unik tuh Ustaz. Orang yang emosional alergi dengan ketenangan. Itu sebabnya apa tuh Ustaz? Apa karena ada jin pemarahnya gitu? Jadi sebenarnya kalau saya bercerita tentang jin atau bercerita tentang setannya, ini harus pelan-pelan kan gitu ya. Pelan-pelan. Jin ini masuk karena perilakunya orang yang emosional. Jin ini masuk karena dia punya perilaku emosional. Jadi khusus jin ini emosional, marah. Melalui apa? Mulutnya atau pikirannya? Bisa mulut, bisa pikiran suuzon, kemudian hati kaku, yakin apa yang diomongkan itu benar, kemudian ada egois, semuanya bereaksi sehingga jin itu akan masuk. Memang orangnya tidak terlalu terasa masuknya jin, karena dia hanya istilahnya kalau gelas itu baru dimasukin air oleh Allah Ta'ala. Jadi jin itu ibarat air masuk tapi belum penuh. Nah, nanti kalau sudah penuh, tumpah airnya. Nah, tumpahnya itulah sakit. Sebenarnya di situ. Nah, kalau jin dia akan masuk
kalau orang itu memang tidak tobat, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bahwa setiap pagi, siang, sore, malam itu dia hobinya marah. Biasanya orang itu lupa. Dia sholat tapi hanya istighfar tok. Tapi dia istighfar untuk marahnya dia pagi hari, agak siang, siang hari, agak sore, sore hari, atau malam, dia lupa. Rata-rata manusia itu yang saya amati. Sangat-sangat lupa. Walaupun dia tahu agama, iya. Kecuali orang itu memang mendapatkan hidayah, beda. Nah, orang mendapatkan hidayah, tidak semua orang muslim mendapatkan hidayah. Walaupun maksud saya begini nih. Hidayah yang saya ceritakan ini adalah hidayah untuk bertobat, maksud saya. Paham ya? Kalau orang muslim semuanya akan mendapatkan petunjuk, jelas. Ada, habis dia lihat orang ngebut, tabrakan, hidayahnya itu bahwa dilarang mengebut. Harus hati-hati. Harus hati-hati, maksudnya seperti itu. Umpamanya kalau dinasehatin susah nerima, budak. Nah, itu hidayahnya dia harus belajar, berarti saya harus mau mendengarkan bicara orang lain. Karena Allah. Kan seperti, apalagi yang bicara orang tua, lah kan harus dengerin. Makanya kalau seorang itu terkena tifus anaknya atau dia sendiri terkena tifus, insya Allah itu hanya masalah keluarga. Harus belajar. Makanya mohon ampun itu sangat penting, karena pada saat mohon ampun itu salah satunya jelaskan mohon ampun dengan keikhlasan, dengan ketulusan kepada Allah, dia dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Dengan kesadaran. Dengan kesadaran apa kalau yang nggak sadar jadi kayak main-main itu ya. Ya, akhirnya mengulang lagi seperti itu, Ci. Iya. Insya Allah seperti itu. Ya, mohon ampun itu merupakan ketakwaan. Karena itu tahu bahwa kita itu banyak salah dan dosa. Mohon ampun, jelas. Makanya kenapa orang sakit kita ajak mohon ampun, karena memang itu dasar dalilnya dari mana? Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Memang sih kalau berbuat dosa sekali, 2 kali, 10 kali belum tentu itu langsung menjadikan sakit. Mamanya dia hobinya marah sama anaknya. Oh, ini malah jarang sakit, jarang. Karena orang tua marah kepada anak ini ada unsur didik. Ada unsur didik tetap. Ada unsur melindungi, ada unsur memberi pagar. Meskipun caranya barangkali kurang pas itu. Walaupun caranya kurang pas, tapi insya Allah ada unsur didik rata-rata ya, Ci. Walaupun ada sebenarnya orang tua yang enggak ada unsur didik, ada. Tapi rata-rata itu ada unsur didik. Kecuali orang tuanya itu peminum, penjudi, main perempuan. Nah, ini biasanya nggak ada unsur didik. Jadi kalau pengen anaknya suruh, kau harus ikut aku, kau harus ikut papa. Nah, itu nggak ada unsur didik. Tapi unsur egois. Seperti kalau didik nggak seperti itu. Ini loh, kenapa kamu harus begini? Nah, itu didik. Tetap kamu harus selesaiin skripsimu yang baik. Sebagai tanggung jawab orang tua ya. Sebagai tanggung jawab bukan orang dia sebagai tua. anak ya, tapi Iya. sebagai tanggung jawab orang tua. Iya, seperti itu. Itu kan ada unsur mendidik. Skripsinya ada selesai belum? Masih semester 7 ya. Masih semester 7, Ustaz. Sebentar lagi, Ustaz. Saya udah semester 13. Perguruan apa itu semester 13? Ada gelar itu diberkati namanya SU, mohon maaf ini. Ya. SU itu katanya sarjana ultimatum. Berarti lewat dikit deh gitu. Iya, bukan sarjana utama tapi SU itu sarjana ultimatum katanya. Iya. Cak Sobri barangkali ada pengalaman berkaitan dengan penyakit tipes ini. Kalau tipes itu saya pernah dengar tuh, Ustaz. Antara tipes sama DB itu nggak jauh beda karena gejalanya panas saat malam itu mirip itu. Dan apa beda antara DB dengan tipes itu, Ustaz? Beda itu, Cak. Jadi kalau tipes sama BD satu yang jelas beda tulisan. Juga beda tulisan. Beda tulisan itu harus. Biar saya diomongin bodoh juga nggak apa-apa. Jelas demam berdarah sama tipes sudah beda.
Satu. Yang kedua bedanya di sini. Kalau DB atau DBD biasanya trombositnya drop. Jadi sel darah merahnya itu berkurang, trombositnya drop. Biasanya seperti itu. Demamnya insya Allah sama. Ya lemes sama sebenarnya. Jadi bedanya hanya di situ, trombositnya drop itu aja sih. Insya Allah. Jadi kalau tipes ya demam, menggigil, sakit di daerah sini. Kalau DBD itu ya sama di daerah ulu hati sini, hampir sama sebenarnya. Itu ya awalnya ya kekakuan aja. Kekakuan, merasa yakin benar, kemudian jadi emosi. Kalau tipes, emosi yang relatif dalam lah istilahnya. Insya Allah seperti itu. Apakah tipes itu Pak Ustadz bisa menyebabkan kematian? Ya bisa lagi dia jalan nggak tipes, kemudian sepeda motor beliau ketabrak, ya bisa. Ya sebenarnya kematian itu tidak ada hubungannya dengan penyakit sebenarnya, tetapi salah satunya sakit itu bisa menghantarkan menjadi kematian. Bisa. Itu cara Allah aja. Nah, cuma bagaimana cara Allah orang meninggal karena sakit itu menjadi petunjuk atau hidayah orang di sekitarnya yang masih hidup. Yang masih hidup. Kalau yang mati udah nggak ngerti. Dia masuk neraka ya nggak ngerti, dia masuk surga yang kosek, dia tipes gitu ya. Ya harus dikoreksi dulu. Jadi bagi petunjuk orang yang hidup inilah ayat-ayat Allah itu harus diketahui. Oh dia sakitnya tipes. Kenapa? Umpamanya ditanyain. Emang bener dulu anaknya yang mati itu tipes, kemudian bapaknya, emang kamu sering marahan sama siapa sih? Sama istrimu? Atau sama suamimu? Atau kamu sama orang tua? Baru dia sadar. Saya jengkel banget sama bapak saya. Oh gak taunya ngomong begitu. Lah kan bener. Oh berarti apa yang diomongkan Ustaz Danu dan teman-temannya insya Allah benar. Nah ketahuilah, marah yang berlanjut kepada orang tua dan dia tidak mohon ampun kepada Allah, tidak meminta maaf pada orang tua, dianggap orang tuanya salah aja di mata dia, kayak dengan dendam atau benci yang kuat, anaknya yang diambil. Seperti itu. Itu hanya Allah, bukan masih kecil kasihan. Loh, Allah itu mau kecil kayak mau tua kayak nggak mau urusan. Nah di situ agar orang lain itu belajar untuk bagaimana menuju kematiannya, apakah dengan sakit atau tanpa sakit. Orang yang meninggal tanpa sakit pun belum tentu dia nggak ada dosa. Bedanya antara sakit dengan nggak sakit dengan tidak ada dosa itu bagaimana itu? Orang yang sakit itu insya Allah jelas. Orang yang sakit kalau dia imannya bagus, dosanya mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan menjadi meninggalnya. Dikasih kesempatan hidup nanti dia. Maksudnya sakitnya itu bisa merontokkan dosanya gitu. Ya, karena memang dia sudah mulai paham sejak mudanya dia sering bilang, mohon ampun terus-terusan dia. Terus mohon ampun. Akhirnya jin yang ada di dalam tubuhnya orang tersebut yang imannya mulai tinggi, jin itu kan dikeluarkan sih. Kalau jin dikeluarkan itu, dia pasti badannya nggak nyaman. Cuma jenis sakitnya, nah ini bedanya nih, orang yang diampuni dosanya sama Allah, yang digugurkan ini ada beda dengan orang sakit. Yang orang sakit itu jelas tipes, kanker, jantung, liver, usus, tumor, apa saja itu kan jelasnya. Tapi kalau orang yang digugurkan dosanya, dia cek di rumah sakit, dokternya nggak pernah nemuin. Nggak benar, darah bagus, kolesterol normal, tapi badan saya ini loh dok lemes saja. Sakit nggak? Lemes saja. Ada sakit yang karena perilaku, ada sakit yang bukan karena perilaku, seperti itu Mas? Iya. Nah, insya Allah kurang lebih seperti itu, Ji. Jadi belajar untuk tidak emosi, tidak marah dalam keluarga, baik antara suami istri atau maupun kepada orang tua. Yang itu disimpan atau dikeluarkan, rata-rata biasanya kalau tifus itu disimpan marahnya, diem. Nah itu jangan, dan kita harus belajar. Mulai hari ini kita niat kepada Allah Ta'ala belajar untuk tidak mudah emosi atau marah, baik kepada pasangan, apalagi dengan orang tua. Kalaupun dengan anak, boleh sekali-kali aja marah, itu boleh lah sama anaknya.
Kan pura-pura aja ya. Sekali-sekali 2 kali Ustaz ya. Sekali 2 kali marah lah. Insya Allah seperti itu Ci. Allahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Dulur beriman, alhamdulillah kita sudah membahas banyak hal dalam satu penyakit. Jadi pesan guru kita tadi bahwa kita harus bisa menjaga emosi kita, jangan marah. Beliau berpesan, la taghdab walakal jannah, janganlah kalian marah karena bagimu surga. Kalau kita marah berarti Pak Tem? Neraka. Wah, ya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kalau kita marah itu neraka. Makanya ini kok hadisnya pendek Ustaz ya? Pendek. Tapi maknanya dalam Maknanya dan dalam sekali. luar biasa pentingnya nih. Jangan sampai kita sedikit marah karena ternyata menurut Pak Tem tadi kalau marah berarti kita dapat neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Amin, Ya. ya Allah. Kita jaga jangan emosi baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita agar kita terhindar dari penyakit tipes karena nanti akan terserang di sini ya, sama di boyok, di perut boyok, kemudian lidah juga dari pahit di sekitar lidah. Mudah-mudahan dengan menjaga kata-kata yang baik, tidak emosi, kita bisa terhindar dari penyakit ini. Insyaallah. Barangkali itu yang dapat kami bahas pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membahas yang lain. Terima kasih Ustaz Danu yang sudah memberikan banyak pelajaran dan penuh hikmah untuk kita semuanya. Insyaallah. Pak Tung, terima kasih banyak. Sama. Cak Sopri, Mas Azize ya. Mudah-mudahan kita disiapkan Allah dan Amin. terhindar Amin. dari hal-hal dosa. Amin. Demikian, Guru-Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya perhatikan dari penyakit tipes ini, insya Allah persoalannya hanya persoalan sering marah-marahan di dalam keluarga saja, Ji. Allah itu menceritakan karena kamu itu alergi, tenang. Malam itu kan identik dengan dingin, Istirahat. identik dengan istirahat, iya, identik dengan santai, identik dengan seperti itu.